Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Komandan Taisu telah menunggu kedatangan dari Avatar Yuan Shen. Tetapi Xiaoyan sudah mengetahui rencana busuk dari Taisu yang akan menyebak Avatar Yuan Shen miliknya. Segera Xiaoyan menggerakkan Avatar Yuan Shen-nya pergi menuju bintang lainnya. Sehingga membuat Taisu mengirimkan pasukannya untuk membunuh Avatar Yuan Shen. Namun ternyata, lagi-lagi pasukan Taisu dihancurkan kembali. Hal ini pun membuat kemarahan besar dari Komandan Taisu memuncak. Scene berganti. Setelah Avatar Yuan Shen menghadapi serangan dari pasukan Taisu, dia merasakan bahwa bantuan Taisu ini akan segera datang. Jadi dia segera bergegas ke bintang lainnya. Pada saat yang sama di lautan Kampan yang sangat luas, terlihat markas Taisu yang sangat besar. Dengan bentuknya yang besar, itu sepertinya telah bergabung dengan lautan Kampan ini yang membuat pemandangan menjadi sangat mengerikan. Karena tepat ketika markasnya yang sangat besar bergerak dan terus menyapu ke depan dengan garis lurus. Dan saat dia terus bergerak, bintang-bintang yang ditemui di sepanjang jalan langsung ditabrak secara langsung. Bagaimanapun juga ukuran tubuh markas Taisu ini 10 kali lebih besar daripada bintang-bintang ini. Yang membuat bintang yang dilaluinya pun langsung dihancurkan. Ketika dia menabraknya, bintang-bintang di depannya itu hancur menjadi berkeping-keping. Dan sebagiannya terbelah menjadi 2 bagian. Sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi pecahan meteoroid yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Kampan ini. Pada saat yang sama, di sisi lain di Kampan Laut Barat, terlihat Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresi di wajahnya terlihat sangat marah. Dia seperti memiliki firasat buruk tentang Avatar Yuan Shen-nya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang marah, Ratu di sampingnya hanya terdiam dan tidak berkata satu kata pun. Sekarang dia hanya bisa mendukung semua keputusan yang akan dilakukan Xiaoyan. Namun meskipun sebenarnya tempat di mana Xiaoyan berada tidak jauh dari kota 1000 bintang, tetapi dia berhenti untuk melihat sekelilingnya. Dan dia menemukan ada bintang yang telah ditinggalkan di alam ini. Sekarang seluruh bintang telah berwarna abu-abu yang menunjukkan bintang ini telah mati. Bahkan di samping bintang tersebut, ada bintang yang rusak dan tidak berguna. Dan bintang ini persis seperti bintang yang diseret oleh Avatar Yuan Shen-nya. Jadi saat Xiaoyan melihatnya, dia dengan tegas pergi ke bintang yang penuh dengan retakan ini. Setelah dia datang ke bintang yang hancur ini, dia menemukan bahwa bintang ini dihancurkan oleh sinar pemusnahan dari pasukan Taisu. Jadi hanya masalah waktu sebelum akhirnya runtuh menjadi berkeping-keping. Tapi sebelum Xiaoyan akan meninggalkan bintang ini, tiba-tiba nyala api keluar dari telapak tangannya. Kemudian teratai api Angry Buddha Lotus Flame pun mengembun dengan gila-gilaan. Itu melayang di udara dan langsung menyapu ke arah bintang yang akan hancur tersebut. Dengan cepat suara ledakan bergema, menghancurkan bintang itu menjadi berkeping-keping. Jelas sekarang Xiaoyan berpikir alasan mengapa dia menghancurkan bintang mati ini. Karena jika Taisu menggunakan bintang ini sebagai titik koordinat, maka Taisu akan mengetahui jejaknya. Jadi dengan menghancurkan bintang ini, Xiaoyan dapat menghapus jejak keberadaannya. Oleh karena itu dia terus menggunakan teratai api Angry Buddha Lotus Flame yang sangat kuat untuk terus menghancurkan bintang-bintang yang bobrok ini di sekitarnya. Lalu membuatnya meledak secara langsung. Yang menyebabkan dampak dari kekuatan penghancur ini berubah menjadi lautan api yang menyebar dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk menghancurkan bintang-bintang ini, Xiaoyan hanya sedikit membutuhkan kekuatan dari 3 jantung api. Setelah Xiaoyan menghancurkan semua bintang bobrok di sekitarnya, dia mengepalkan tinjunya kemudian dia meminta maaf. Bahkan di matanya, dia menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jelas dia tidak bisa lagi membayangkan betapa makmur dan kuatnya bintang ini sebelumnya. Tetapi sekarang, itu telah menghilang selamanya di lautan kehampaan ini.
Dan semua ini terjadi karena Taisu menginvasi dunia sensi, serta mereka juga mengambil sumber daya di dalamnya. Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan sudah mencapai batasnya. Karena untuk menyembunyikan keberadaannya, dia juga harus meledakkan bintang yang seharusnya dilindunginya. Ketika Xiaoyan menghancurkan semua bintang ini, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi dia juga berpikir sebelum tubuh utama Xiaoyan sampai ke tempat avatar Yuan Shen berada. Sebaiknya dia tidak mengeluarkan kekuatan avatar Yuan Shen-nya secara langsung. Karena Xiaoyan merasa sudah tidak ada gunanya membiarkan avatar Yuan Shen-nya untuk terus memprovokasi Taisu lagi. Sial, orang ini terus menyeret bintang bobrok yang mengandung logam yang sangat kuat. Itu menunjukkan orang ini juga cukup pintar, sehingga dia benar-benar meledakkan pasukan Taisuku. Tapi jangan berpikir kau bisa melarikan diri dengan mudah, ucap komandan wanita berambut merah Taisu sambil mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, avatar Yuan Shen telah mengambil sejumlah besar baju besi dewa mereka. Jadi secara alami, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan begitu mudahnya dari area kota 1000 bintang. Komandan Taisu, patuhi perintah. Cepat kirimkan pasukan Taisu ke area orang ini menghilang. Dan temukan orang ini secepat mungkin. Jangan biarkan dia melarikan diri dengan begitu mudahnya. Dan gunakan kekuatan monster Taisu untuk mencari orang ini, ucap komandan wanita berambut merah dengan sangat marah. Setelah komandan wanita Taisu memberikan perintah, dengan cepat monster Taisu dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Itu langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian pasukan Taisu membentuk kelompok pasukan Taisu dalam jumlah kecil. Lalu mereka bergegas menembus kampan dan menghilang. Sekarang selusin dari monster Taisu segera terbagi menjadi beberapa kelompok. Lalu kemudian menyapu ke segala arah untuk mencari jejak nafas avatar Yuan Shen. Namun setelah beberapa saat pencarian, tak satu pun dari mereka yang dapat merasakan aura yang ditinggalkan oleh avatar Yuan Shen. Sial, kemana orang itu bersembunyi? Ucap salah satu komandan Taisu yang memimpin pasukannya. Saat ini dia terus mencari di sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukan aura avatar Yuan Shen. Sebenarnya avatar Yuan Shen berada di bintang logam. Tapi meskipun beberapa Taisu ini melewatinya, mereka tidak menemukan avatar Yuan Shen sama sekali. Karena selain tenggelam ke dalam inti bintang logam ini, jelas avatar Yuan Shen juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya sendiri. Selain itu pencarian dari pasukan Taisu juga tidak masuk ke dalam inti bintang. Namun meskipun metode persembunyian ini sangat bagus, tetapi metode persembunyian semacam ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang cukup lama. Bagaimanapun juga dengan sarana yang dimiliki oleh Taisu, mereka secara alami mengetahuinya dalam waktu singkat ini. Lagi pula, di bawah pengepungan seperti itu avatar Yuan Shen tidak mungkin bisa pergi lebih jauh. Jadi meskipun avatar Yuan Shen tidak ditemukan dalam jangka waktu tertentu, dia juga langsung bergerak. Kemudian mencari area yang paling mungkin untuk bersembunyi. Dengan kata lain, avatar Yuan Shen harus terus berpindah tempat, sehingga akan lebih sulit untuk ditemukan. Xin berganti ke tempat Xiaoyan. Ratu, kita harus pergi secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Pada saat ini suara Xiaoyan keluar. Dia berdiri di geladak bahtera. Sekarang dia telah meninggalkan ujung utara dan langsung bergegas ke arah avatar Yuan Shen-nya berada dengan kecepatan yang cepat. Karena dia tahu, meskipun pasukan Taisu sebelumnya tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya, tetapi bagaimanapun juga bintang tersebut berada di area pencarian pasukan Taisu. Meskipun dia membiarkan avatar Yuan Shen-nya menyembunyikan auranya sebanyak mungkin, namun seiring berjalannya waktu, persembunyiannya pasti akan terbongkar. Selama periode waktu ini, ada beberapa monster Taisu yang tak terhitung jumlahnya melewati bintang tempat persembunyian avatar Yuan Shen. Saat ini bahkan ada beberapa prajurit yang mendarat di bintang logam itu. Walaupun mereka tidak menemukan keberadaan avatar Yuan Shen, mereka masih terus mencarinya.
Untungnya mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa. Karena jika mereka menggunakannya, pasti avatar Yuan Shen akan dengan mudah ditemukan. Lagi pula semua pasukan Taisu ini hanya mengandalkan baju besi dewa. Dan mereka sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Karena tubuh utama mereka tidak memiliki kekuatan jiwa. Jadi tanpa kekuatan jiwa, mereka akan sedikit sulit untuk menemukan avatar Yuan Shen. Sial, seharusnya bajingan itu tidak pergi dari tempat ini. Dia pasti menyembunyikan auranya sehingga sulit untuk ditemukan. Cepat tingkatkan pencarian orang ini. Dia pasti ada di sekitar sini. Ucap komandan wanita berambut merah. Komandan wanita Taisu ini mengenakan baju besi dewa yang sangat kuat. Dia berbicara dengan tegas. Jelas dia dapat menyimpulkan bahwa avatar Yuan Shen Xiaoyan belum pergi dari sini tetapi masih bersembunyi. Bagaimanapun juga, orang ini tidak menggunakan batra. Jadi aku pikir, meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh keabadian, bahkan jika kekuatan tubuh fisiknya sangat kuat, jadi ketika dia pergi melalui lautan kehampaan, dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Kecepatannya pasti tidak bisa terlalu cepat. Jadi dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Gumam komandan wanita berambut merah di dalam hatinya. Tingkatkan pencarian ke seluruh bintang dan benua. Dan semua orang juga tidak boleh melewatkan inti bintang. Bagaimanapun juga, klan Yuan Shen menyerap energi bintang untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Ucap komandan wanita berambut merah. Jelas komandan wanita Taisu merasa bahwa ada kemungkinan avatar Yuan Shen bersembunyi di dalam inti bintang. Dia memikirkannya dengan hati-hati, kemudian memberikan perintah kepada para pasukan Taisu. Segera semua pasukan Taisu melakukan pencarian ke dalam inti bintang. Dan pada saat yang sama, avatar Yuan Shen dengan cepat melihat beberapa pasukan Taisu yang muncul di bintang logam. Kemudian mereka memasuki ke dalam inti bintang dengan cepat. Sial, apakah avatarku dapat ditemukan dengan begitu cepat? Gumam Xiaoyan yang berkata di dalam hatinya sambil menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dengan cepat dia pun menyebarkan kekuatan jiwanya. Karena mereka menuju ke arah yang salah, jadi seharusnya para sampah Taisu ini tidak akan menyadarinya meskipun memasuki inti bintang ini. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Xiaoyan juga sedikit mengerutkan keningnya. Karena dia melihat avatar Yuan Shen-nya tidak dapat bergerak di inti bintang. Dia hanya duduk bersila di tengah seperti batu dan tidak mengeluarkan aura sama sekali. Oleh karena itu setelah pasukan Taisu memasuki inti bintang, seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, mereka tidak menemukan jejak avatar Yuan Shen-nya dan pergi dengan tergesa-gesa. Jelas pasukan Taisu masih merasa bahwa avatar Yuan Shen tidak mungkin bersembunyi di bintang bobrok yang sangat kecil ini. Yang mana setengah dari bintang ini telah hancur. Tapi setelah pasukan Taisu pertama pergi meninggalkan inti bintang, tiba-tiba pasukan Taisu yang kedua muncul kembali. Dan mereka masih memasuki inti bintang dan mulai mencari avatar Yuan Shen berada. Dan kali ini itu lebih dekat dengan avatar Yuan Shen. Namun meski begitu mereka tetap tidak menemukannya. Sampai akhirnya gelombang ketiga pasukan Taisu muncul ke arahnya. Mereka bergegas ke arah inti bintang dan berhenti. Lalu mereka menemukan ada lapisan kekuatan jiwa di tanah. Jadi dengan cepat mereka menghancurkan lapisan kekuatan jiwa tersebut. Setelah lapisan jiwa itu terbuka, para pasukan Taisu langsung terkejut. Karena mereka menemukan avatar Yuan Shen sedang duduk bersila di depan mereka. Melihat itu mereka pun gemetar ketakutan. Jadi mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Namun melihat para pasukan Taisu melihat keberadaannya, bagaimana mungkin Xiaoyan memberikan kesempatan untuk melarikan diri? Oleh karena itu Xiaoyan membiarkan avatar Yuan Shen menangkap mereka. Dan langsung menghancurkan kristal merah di dadanya. Bagaimanapun juga, dengan menghancurkan kristal merah tersebut, secara alami kekuatan sosok Taisu ini akan jatuh. Sehingga dia tidak dapat melawan. Sebaiknya kau memberitahuku apa rencana Taisu selanjutnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Ucap avatar Yuan Shen. Pada saat ini avatar Yuan Shen berteriak dengan marah. Tetapi setelah avatar Yuan Shen berbicara,
Sosok prajurit Taisu pun tidak berbicara. Tetapi sebaliknya tubuhnya mulai gelisah. Karena dia berencana untuk meledakkan tubuhnya sendiri. Melihat pemandangan itu, Avatar Yuan Shen langsung mengerutkan keningnya. Kemudian segera dia mengulurkan telapak tangannya untuk meraih kepala sosok Taisu ini dan langsung mencubitnya secara langsung. Bajingan, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Jika itu terjadi, maka keberadaanku akan terungkap dan itu sangat merepotkan. Gumam Avatar Yuan Shen di dalam hatinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.